Salam, kita berjumpa lagi bersama Gereja Toraja Jemaat Laharoi dalam renungan Hari Toraya secara virtual, edisi Kamis 10 Desember 2020. Ungkapan syukur kita patut berikan kepada Tuhan yang masih memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk dapat beraktivitas di hari ini. Sebelum kita membaca, merenungkan, bahkan belajar maksud firman yang Tuhan akan firmankan di hari ini, kita minta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa karena Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan sampai pada hari ini. Engkau telah memberkati kami, melindungi kami dalam berbagai aktivitas yang kami sudah lalui. Terlebih khusus pada hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti apa yang Kau akan sampaikan melalui firman-Mu ini. Berfirmanlah, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan hari ini terambil dari kitab Habakuk 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Habakuk 2 ayatnya yang pertama sampai kelima. Firman Tuhan. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatanmu itu dan ukirkanlah itu pada lolo, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang memusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang sombong dan khianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Amin. Tema kita hari ini yaitu menanti jawaban Tuhan. Untayan Pebalina Puang. Sahabat-sahabat Kristus dimanapun kita berada, mungkin ada yang pernah memperhatikan seseorang yang pribadinya kelihatan sabar, saleh, tekun beribadah, bahkan orangnya penyabar kepada semua orang, serta kelihatan baik kepada semua orang, namun kehidupan kesehariannya tidak terlalu baik secara ekonomi dibandingkan mereka yang tidak memberi hidupnya kepada Tuhan, bahkan tidak pernah bersekutu dan tidak mengenal Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya, atau ada orang yang bertanya, mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan orang tersebut dan tidak segera bertindak menunjukkan kebaikannya. Sahabat-sahabat Kristus, saat Habakuk menyaksikan ketidakadilan terjadi di bangsanya, hatinya sangat gelisah karena ia berpikir bahwa bagaimana mungkin orang-orang yang jahat begitu bebas menindas bangsanya. Menyaksikan hal ini, Habakuk merenung dan berpikir
bahwa Yehuda memang telah berdosa. Namun orang Kasdim jauh lebih berdosa, jauh lebih jahat dibandingkan Yehuda. Selain itu, bangsa Kasdim adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Dalam suasana seperti itu, Habakuk masih percaya akan keadilan Allah. Ia akan memberi jawaban bahwa jabatan Tuhan akan ditegakkan pada waktunya. Orang yang meletakkan percayanya dan tahan tidak akan goyah karena iman akan terus kuat. Namun sebaliknya, orang yang sewenang-wenang hidup dalam kesombongannya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus, firman Tuhan memberikan penjelasan bahwa ada 5 perkara penting yang menjadi keharusan bagi orang-orang yang sedang menanti jawaban Tuhan. Kelima poin itu adalah yang pertama, percaya. Percaya yang dimaksud adalah tidak meragukan janji Allah, mengakui kemahakuasaan Tuhan, meyakini bahwa yang diminta telah kita terima dari Allah. Bagi orang dunia ini tidak masuk akal, karena hal-hal seperti ini hanya mampu diterima oleh orang-orang percaya atau manusia rohani. Yang kedua, sabar. Sabar berarti adanya kemampuan bertahan sekalipun itu waktu yang sangat lama. Sabar juga berarti meluaskan Allah untuk bekerja semaunya, tidak keburu nafsu, tenang, tidak mengeluh, sehingga dengan demikian penuh konsentrasi kepada kemahakuasaannya. Allah seringkali karena ketidaksabaran manusia menganggap Allah itu pasif dan tidak mendengarkan doa yang telah dipanjatkannya. Yang ketiga, rendah hati. Rendah hati artinya merasa diri tidak dapat berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Rendah hati itu bukan rendah diri atau minder. Rendah diri itu membenci diri sendiri. Orang yang rendah hati sadar bahwa apa saja yang dia lakukan itu bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena kekuatan yang datang dari Tuhan melalui Roh Kudus Allah. Yang keempat, memisahkan diri dari dosa. Allah itu kudus. Hidup dalam kekudusan itu berarti membuka berkat Allah untuk dialirkan kepada hidup atau kehidupan kita. Dan yang terakhir atau yang kelima, saling mengasihi. Orang yang mengenal kasih pasti tidak egois. Ia sering memperhatikan kepentingan orang lain. Sahabat-sahabat Kristus, kalau sampai saat ini doa kita belum terjawab, itu berarti Tuhan mau agar kita memiliki poin yang kita sudah bahas di sebelumnya. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong Anda, untuk menolong kita. Mengulur-ulur waktu itu bukan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Hanya manusia yang mengatakan bahwa Tuhan sudah terlambat. Bagi Tuhan segala sesuatu indah pada waktunya. Itulah Tuhan. Itulah waktu Tuhan. Apa yang Dia janjikan pasti ditepatinya. Tuhan kita tidak bodoh. Dia tidak jahat. Dia tidak pendendam. Bagi Dia, Anda bukanlah orang asing. Percayalah. Firman Tuhan berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Sahabat-sahabat Kristus, jawaban Tuhan pasti akan dinyatakannya. Kita hanya butuh sebuah ketaatan untuk terus menata kehidupan yang benar. Karenanya, janganlah hidup berlaku seperti orang Kasdim yang tidak memperhitungkan Tuhan. Yakinlah bahwa masa-masa kesulitan yang dialami oleh orang-orang percaya akan segera berakhir.
namun tetaplah dalam ketekunan, dalam kesetiaan, dan dalam kesabaran menanti sebuah jawaban dari Tuhan untuk keluar dari masalahmu. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kasih, kemurahan, dan berkat-berkat-Mu yang terus melimpah dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih pada hari ini ya Tuhan, kami sudah membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang Engkau ajarkan kepada kami hari ini, kami dapat aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk selalu bersabar dalam menanti jawaban-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu setia, untuk selalu menanti jawaban-Mu ya Tuhan. Ampunkan salah dosa kami ya Tuhan jika pada hari ini kami sudah melukakan hati-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sampai sejauh renungan kita pada hari ini, kita berjumpa lagi dalam renungan harian Toraya berikutnya. Salam, salam sehat.